jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan izinkan untuk kita memasuki bulan yang baru di tahun 2024 ini. Di bulan Juli, waktu yang begitu cepat tidak terasa, dan biarlah di waktu yang begitu cepat ini kita boleh semakin dibawa semakin untuk mengenal dan mengalami Tuhan, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, masih melanjutkan perjalanan pembahasan kitab Yakobus. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Hikmat Allah bukan hikmat dunia. Ya, hikmat Allah bukan hikmat dunia. Kita mau lihat sama-sama bagian firman Tuhan dari dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Saya menggunakan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu boleh mengikuti di slide yang saya sudah siapkan. Demikian firman Tuhan. Kalau di antaramu ada orang yang bijaksana dan berbudi, hendaklah ia menunjukkannya dengan hidup baik dan dengan melakukan hal-hal yang baik, yang disertai dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Tetapi kalau ada kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu. Karena dengan itu kalian memutarbalikkan berita yang benar dari Allah. Kebijaksanaan semacam itu tidak berasal dari sorga. Ia berasal dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan berasal dari atas, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura. Memang kebaikan adalah hasil dari benih damai yang ditabur oleh orang yang cinta damai. Nah, saudara, hal ini sempat dibahas minggu lalu oleh Ibu Gembala beberapa ayat. Tapi kita mau lihat ini secara lebih mendalam. Perhatikan ayat yang terakhir. Di situ dikatakan gini, memang kebaikan adalah hasil dari benih damai yang ditabur oleh orang yang cinta damai. Saudara, di terjemahan lain kebaikan ini disebut dengan righteousness atau kebenaran. Dan setiap kita ingin kita rindu kebaikan, kebenaran itu boleh keluar dari dalam kehidupan kita. Dan lingkungan boleh menikmati kebaikan dan kebenaran itu lewat kehidupan kita. Itu yang menjadi kerinduan setiap kita. Dan kita tahu lewat ayat yang terakhir ini, kuncinya apa? Kita harus menabur benih damai. Katakan benih damai. Yang jadi masalah, hal yang sering terjadi adalah yang kita tabur bukan benih damai. Yang kita tabur adalah benih kerusuhan. Yang kita tabur adalah benih perpecahan. Yang kita tabur adalah benih keegoisan. Masa sih? Ambil contoh. Saya lupa berapa waktu lalu saya lihat sebuah postingan. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengingat lebih detail hal-hal yang menyakiti dia dan kesalahan orang lain. Manusia memiliki nature yang demikian. Memiliki kecenderungan lebih hebat, lebih mengingat kebobrokan, kehancuran orang lain. Terutama yang menyakiti dirinya dibanding kebaikan orang lain. Ya, inilah yang menjadi sebuah paradoks di dalam hidup kita. Satu sisi kita rindu, ingin kebaikan dan kebenaran itu dirasakan oleh lingkungan lewat kehidupan kita. Tapi nyatanya di dalam perjalanan hidup kita seringkali yang muncul adalah kita bukan tabur benih damai.
Tapi kita menabur benih kerusuhan. Kita menabur benih kebencian. Ketika kita benci terhadap seseorang, kita memiliki kecenderungan menceritakan kebobrokan orang itu ke orang lain. Akhirnya kita memperoleh sekutu. Kita memperoleh teman. Bagaimana kebaikan dan kebenaran bisa terpancar lewat hidup kita jika itu yang kita tabur. Di dalam slide saya tuliskan, ini yang menjadi kerinduan Yakobus, Bapak Ibu. Yakobus menyampaikan pesan ini agar setiap orang yang telah ditebus menaburkan benih damai sehingga melalui kehidupannya lingkungan menikmati apa yang baik dan benar. Saudara, Yakobus tulis pesan ini bukan untuk orang-orang di luar Yesus. Tapi Yakobus tulis pesan ini untuk orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, mengalami ketulusan kasih Allah yang begitu luar biasa, dan yang sering kita bahas minggu-minggu ini, orang-orang yang sudah diinstal dengan kebenaran. Orang yang udah diinstal dengan kebenaran seharusnya lewat kehidupannya ia menaburkan benih damai. Sehingga lewat hidupnya benih damai itu tertabur, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Lingkungan boleh menikmati apa yang baik dan benar lewat kehidupan. Saudara, bicara tentang menabur benih damai dan cinta damai, Yesus pun pernah berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Jadi bicara tentang bagaimana kita menabur benih damai itu bukan hanya Yakobus yang sampaikan. Tapi saya percaya Yakobus katakan menabur benih damai itu Yakobus teringat dengan khotbah Yesus di atas bukit yang berbicara tentang ternyata orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang berbahagia dan mereka adalah anak-anak Allah. Membawa damai itu menjadi identitas, katakan identitas. Identitas setiap anak-anak Allah. Membawa damai. Paulus bilang gini, lewat kedamaian benih damai yang ditabur akhirnya lingkungan merasakan kebaikan. Paulus bilang gini, hendaklah kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kenapa kebaikan hati kita harus diketahui oleh semua orang? Karena Tuhan sudah dekat. Apakah orang yang tidak membawa kebaikan akhirnya nanti tidak akan diselamatkan oleh Tuhan? Bukan. Maksud Paulus katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Maksudnya apa? Supaya lebih banyak lagi orang di waktu yang sisa ini mengenal, mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lewat kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa dan saya berharap buat yang ada di Zoom, sampai tadi mau khotbah 4 orang dan waktu khotbah saya keluar dari Zoom jadi cuma 3 orang, ya. Dan di sini hanya ada beberapa orang. Saya berdoa kita tidak terpengaruh jumlah kita yang ada di tempat ini. Kenapa? Karena di luar sana, di luar tempat ini, ada orang-orang yang perlu merasakan kebaikan hati kita, kebaikan Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Kita di tempat ini, kita duduk di sini, kita mengikuti Zoom ibadah ini. Kita adalah orang-orang yang sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk di kemudian hari kita bisa menunjukkan kebaikan hati kita. Damai itu kita bisa taburkan sehingga orang bisa merasakan Kristus lewat kehidupan kita. Karena Kristus sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Saudara, di sini kayak saya tuliskan gini. Ketika kita menabur damai, maka hidup kita menghasilkan kebaikan dan kebenaran. Di mana lingkungan menikmati itu melalui kehidupan kita. Itulah yang Allah inginkan melalui kehidupan Anda dan saya. Mari saudara. Hari ini kita kembali diingatkan tentang apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernah gak Anda berpikir, aku sudah terima Yesus, dosaku sudah diampuni, terus kenapa aku gak meninggal aja?
Kayaknya kalau aku meninggal, mati, masuk surga, udah selesai. Kenapa Anda masih hidup? Kenapa saya masih hidup hari ini? Karena Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan Anda dan saya. Tapi Tuhan mau Anda dan saya boleh menaburkan benih damai. Boleh menjadi agen-agen kasih Kristus. Menyalurkan kasih Kristus buat lebih banyak lagi orang yang Tuhan percayakan ada di tengah lingkungan kita. Maka dari itu saudara, hidup yang menabur damai itu merupakan hal yang sangat penting. Hari ini judul firman Tuhannya adalah hikmat Allah dan hikmat dunia. Hikmat itu bicara tentang apa? Hikmat atau kebijaksanaan, wisdom, ini berbicara tentang gini saudara. Menggunakan pengetahuan, menggunakan pengalaman, knowledge kita dengan tepat. Dan itu nampak dari perbuatan kita. Itulah hikmat. Kita nggak bicara dulu tentang hikmat Allah, kita nggak bicara dulu tentang hikmat dunia. Hikmat, kebijaksanaan secara natural atau secara umum ini berbicara tentang gini. Bagaimana kita menggunakan pengalaman, kita menggunakan pengetahuan kita dengan tepat. Dan itu seharusnya nampak lewat dari perbuatan-perbuatan kita. Saudara, hari ini banyak orang pintar. Terlihat dari penjualan tolak angin begitu melonjak. Karena orang pintar minum tolak angin. Soalnya di sini serius banget ya. Saya takut ini gambarnya batu, mau diambil batunya buat rajam saya semuanya, enggak. Hari-hari ini banyak sekali orang pintar, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana menggunakannya. Ya. Banyak orang-orang pintar, tapi di dalam perjalanannya mereka menggunakan itu tidak dengan tepat. Nanti kita akan lihat. Di sini ada kata tepat saudara. Tepat itu sangat bergantung dari sudut pandang siapa. Betul ya? Dari sudut pandang saya tepat, dari sudut pandang saudara belum tentu itu hal yang tepat. Dari sudut pandang saya inilah yang terbaik, belum tentu dari sudut pandang Anda itu hal yang terbaik. Tepat harus memiliki sebuah standar. Tepat bagi kita belum tentu itu tepat bagimu. Tepat bagi saya itu belum tentu tepat bagi saudara. Nah hari ini kita mau belajar nih. Lewat Yakobus ini. Yang pertama saudara, kita mau bicara tentang hikmat dunia. Ya, kita baca Yakobus 3 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kalau kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu. Karena dengan itu kalian memutarbalikkan berita yang benar dari Allah. Kebijaksanaan semacam itu tidak berasal dari sorga. Ia berasal dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan. Saudara, hari ini begitu banyak orang yang pintar, namun mereka begitu egois. Banyak orang yang pintar, namun mereka begitu ambisius. Banyak orang yang pintar, namun mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Jangankan bicara firman Tuhan, nilai-nilai moral yang dunia katakan itu baik dan tidak merugikan siapapun, itu pun diterabas demi mencapai keinginannya. Mungkin Pak David di lingkungan sekolah lebih jelas melihat ini. Ya, bagaimana banyak orang begitu pintar, begitu suka belajar, tapi mereka sulit sekali bersosialisasi, mereka egois, mereka ambisius. Mereka tidak mempedulikan kepentingan orang lain, kehidupan orang lain. Yang penting aku mencapai apa yang aku inginkan. Yang jadi masalah seringkali hikmat kebijaksanaan dunia yang seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Bahkan ada orang-orang yang bangga dengan pencapaiannya sekalipun itu merugikan
lingkungan. Ya. Banyak orang yang karena didorong oleh egois, mementingkan diri sendiri, oleh sakit hati, oleh iri hati, oleh cemburu, akhirnya mereka memperoleh sebuah jalan untuk mencapai, memuaskan apa yang ada dalam hati mereka, dan mereka bangga dengan pencapaian mereka. Ini ngeri saudara. Tapi firman Tuhan udah menuliskan hal itu. Pernah ketemu dengan orang yang seperti ini? Bangga dengan caranya yang licik. Bangga, merasa hebat ketika melakukan sesuatu merugikan orang lain tapi bisa mencapai sesuatu yang dianggap keren, yang dianggap wow. Mereka sedang menggunakan hikmat dunia dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Ketika seseorang terus memarinasi, ya kita berapa kali bahas tentang marinasi, betul? Daging itu kalau dimarinasi makin lama makin dimarinasi itu makin enak. Ketika kita terus memarinasi diri kita dengan keakuan, ketika kita terus menenggelamkan diri kita dalam egois kita terus menenggelamkan kita dalam rasa sakit iri hati, dalam kedendaman, dalam kepahitan, kita terus memarinasi itu di dalam kehidupan kita, maka orang tersebut akan menemukan cara untuk mewujudkannya yang sebetulnya cara itu tidak mendatangkan kebaikan, kebenaran untuk diri sendiri maupun lingkungan. Bahkan orang-orang ini menganggap gak penting menyalurkan kebenaran, gak penting menjadi agen kebaikan. Yang penting sakit hatiku terlampiaskan. Yang penting rasa marahku itu bisa keluar. Yang penting orang yang menyakiti aku itu bisa merasakan sakit seperti yang aku rasakan. Cari cara, gimana caranya. Ketika saya menikah, saya jadi senang nonton film Korea. Tapi puji Tuhan hari ini sudah tidak, ya. Yang saya tonton itu, film-filmnya itu bukan cinta-cintaan. Tapi film bagaimana anak yang mencari cara untuk balas dendam kepada musuh bapaknya. Ketika dia bisa balas dendam musuh bapaknya itu punya anak lagi. Dan anaknya cari cara untuk balas kepada anak dari musuh bapaknya yang telah membunuh bapaknya. Paham saudara? Yang di YouTube nanti boleh di rewind lagi sedikit ya, dengar ulang-ulang. Yang intinya gini saudara, ketika seseorang dikuasai oleh rasa sakit hati, dendam, kemarahan, kekecewaan, atau keinginan untuk mencapai sesuatu, ada rasa cemburu, sakit hati. Ketika itu terus dipikirkan, terus direnungkan, terus dinikmati, Anda akan menemukan cara untuk membalas dan menyakiti orang itu. Pernah coba? Saya rasa kita semua pernah coba itu. Pernah mengalami itu. Bertobat. Kalau hari ini kita masih memarinasi diri kita dengan keakuan, dengan ego kita. Saya mau katakan, sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, itu bukan habitat kita. Koruptor, teroris, penipu, mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman begitu dahsyat. Tapi kebijaksanaan dunia yang menguasai mereka. Sehingga outputnya apa? Keburukan dan kejahatan. Koruptor bukan orang yang bodoh. Mereka orang pintar. Ya. Bahkan maling, pencuri, pencopet. Mereka adalah orang yang mikir. Gimana supaya gak ketahuan? Mereka punya pengalaman belajar dari satu momen ke momen lain. Dari satu tonjokan orang yang nangkep dia ke tonjokan yang lain. Dia mikir lagi. Akhirnya dia menemukan cara untuk mencopet tanpa ketahuan. Dia pintar. Dan hikmat dunia itu bisa memberi jalan kita untuk mencapai tujuan kita. Tapi itu bukan identitas kita.
Apa sih hasil ketika di dalam hati kita, kita menggunakan hikmat dunia dalam menjalani kehidupan. Di slide saya tuliskan. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat apa? Kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Mungkin ketika kita lihat ayat ini, wah bener sih eta teh. Ayat cemburu, makanya di tengah keluarga terjadi kerusuhan terus. Bener itu teh dia teh ada sifat egoisnya. Aduh ampun. Makanya di tengah pekerjaan selalu terjadi kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat. Saya mau katakan, kesampingan itu, mari kita sama-sama lihat ke dalam diri kita. Apakah hari ini kita dikuasai oleh rasa cemburu? Apakah hari ini kita dikuasai oleh egoisme? Kita tidak mempedulikan orang lain. Kita tidak mempedulikan penderitaan, kita tidak mempedulikan kehidupan lingkungan kita. Yang penting aku bisa mencapai apa yang aku inginkan. Maka di situ akan terjadi kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat. Dan kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang begitu meletihkan. Jika hari ini Anda merasa perjalanan hidupmu begitu letih, tidak pernah puas, jangan-jangan rasa cemburu, egoisme, mementingkan diri sendiri, itu ada di dalam hidup kita. Dan yang lebih parah lagi, selain lingkungan kita ada kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lewat ayat ini kita tahu. Kita bukan sekedar menciptakan kerusuhan, tapi kita sedang memposisikan diri kita menjadi seteru Allah. Anda sedang memusuhi Allah lewat pikiran dan hati yang jahat, yang nyata lewat perbuatanmu yang jahat. Oke? Itulah hikmat dunia. Dan itu bukan habitat kita. Yang kedua, kita mau belajar tentang hikmat Allah. Kalau hikmat dunia dikontrol oleh rasa cemburu, sakit hati, egoisme, mementingkan diri sendiri, dendam, itu hikmat dunia. Karena lewat memikirkan itu kita bisa menemukan jalan-jalan yang mungkin sebelumnya kita nggak pikir. Jangan bangga dengan itu semua. Tapi kita mau belajar di poin ini tentang hikmat Allah. Kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang benar-benar dari Allah membuat hidup kita pertama-tama suci, selanjutnya cinta damai, lemah lembut, dan terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Hikmat juga memimpin kita untuk berbelas kasih kepada sesama dan selalu berbuat baik dengan tulus dan tidak pilih kasih. Wow, inilah hikmat Allah. Ketika hikmat Allah itu ada di dalam diri kita, hikmat Allah menguasai kehidupan kita. Apa yang terjadi saudara? Di situ ada kata membuat hidup kita. Kata membuat ini di dalam konteks kalimat ini, kita yang membuat atau Allah yang membuat? Coba perhatikan, hikmat yang benar-benar dari Allah membuat hidup kita. Artinya apa? Hikmat dari Allah itu bekerja mengubah hati Anda dan saya. Seringkali kita berpikir gini, minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa nemuin jalan keluar, betul? Minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa menghadapi kondisi ini. Halo, lewat ayat ini kita tahu, hikmat Tuhan mungkin tidak dalam bentuk jalan keluar bagi permasalahan kita. Tapi hikmat Tuhan bisa, hikmat Tuhan diberikan pada kita yang akan terjadi, mengubah hati kita. Mungkin jalan keluar tidak kita temukan, mungkin kondisi kita tidak berubah, masalah kita tidak berubah, tapi hati kita yang berubah. Hati kita yang berubah itu jadi apa?
Hati kita yang tadinya licik. Hikmat dunia ketika dikuasai oleh ego akhirnya muncul kelicikan. Betul ya? Bagaimana caranya supaya bisa ini dan itu gitu ya. Licik. Dari yang licik diubah jadi suci. Dari yang licik diubah jadi tulus. Jadi dari yang licik diubah jadi intransaksional. Aduh naon itu ya. Kalau kasih yang transaksional itu adalah kasih yang menuntut balas. Ya, kasih yang transaksional itu adalah kasih yang aku mengasihimu seperti ini dan kamu mesti gini dong. Atau aku mengasihi gini karena kamu sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Antransaksional atau intransaksional apapun itu. Tapi yang pasti intinya hati kita yang licik diubah jadi hati kita tulus. Jadi hati kita suci. Selanjutnya apa? Cinta damai. Kita yang tadinya tidak peduli dan tidak mempedulikan hubungan. Kita yang tadinya tidak mempedulikan lingkungan. Kita yang tadinya gak apa-apa deh ada kerusuhan. Gak apa-apa deh ada kejahatan. Gak apa-apa deh lingkunganku jadi penuh dengan emosi. Penuh dengan dendam. Kita tadinya tidak peduli. Kita diubah jadi orang yang cinta damai. Dengan hikmat Allah. Kita yang tadinya idealis, kita yang tadinya ngotot dengan apa yang kita pandang baik supaya kita bisa mencapai itu. Minggu lalu Ibu Gembala sampaikan bagaimana seringkali mulut para pria ini digunakan untuk mengontrol anak istrinya untuk mencapai keinginannya. Egois, idealis diubah jadi hati yang lemah lembut. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai. Ya. Jadi gak usah takut sama lemah lembut. Lemah lembut ini bicara tentang apa? Mau ditegur, mau diingatkan, dan mau berubah. Makanya di situ dibilang yang berikutnya setelah lemah lembut apa? Terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Orang yang menggunakan hikmat dunia dikuasai oleh hikmat dunia yang akan terjadi apa? Dia gak mau berubah dari apa yang dia pandang baik. Karena apa yang dia pandang baik itu mau dia gunakan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Untuk memuaskan dirinya. Egois. Dia gak mau berubah. Tapi ketika hikmat Allah menguasai kehidupan seseorang. Maka orang itu menjadi orang yang siap untuk berubah. Sekalipun dia harus mengikuti orang lain. Sering saya temukan. Suami berkata gini. Saya kepala keluarga. Kamu yang harus ikut saya. Ya, otoriter. Tapi ketika hikmat Allah menguasai kehidupan seseorang, dia akan terbuka terhadap masukan, saran. Dan ketika dia melihat bahwa saran ini oke, baik, sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak malu untuk mengikuti. Seorang pemimpin, seringkali kita merasa kedudukan kita adalah posisi untuk kita memaksa orang yang ada di sekitar kita mengikuti. Dan kita gak mau dengar masukan dan sebagainya. Tapi orang yang dikuasai oleh hikmat Allah, dia terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hikmat juga memimpin kita untuk kita berbelas kasih kepada sesama. Orang yang dikuasai oleh hikmat dunia, dia mengasihi dirinya sendiri. Mental korban dan sebagainya. Tapi ketika hikmat Allah menguasai kehidupan seseorang. Maka di dalam kehidupan orang tersebut ada belas kasih terhadap sesama. Selalu berbuat baik. Dan tidak pilih kasih. Tidak transaksional. Inilah yang terjadi ketika hikmat Allah menguasai kehidupan Anda dan saya. Hari ini kalau saudara menyadari, oh Tuhan, aku masih dikuasai oleh hikmat dunia. Ini yang menjadi bahan doa kita. Kita minta hikmat Allah menguasai kita. Dan ketika kita berdoa minta hikmat Allah menguasai kita, jangan fokus terhadap jalan keluar. Ketahuilah, hikmat yang dari Allah itu bekerja mengubah hati Anda dan mengubah hati saya. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23 sampai 24 Paulus pernah berkata demikian. 1, 2, 3. Tetapi
kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wow! Ternyata hikmat Allah yang sanggup mengubah hati itu bukan sekedar kata-kata, tapi di dalam Kristus hikmat Allah itu sudah menjadi daging. Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat Allah. Di sini kita bisa melihat saudara, bahwa ketika kita dikuasai hikmat Allah, hidup kita akan berubah. Dan kita menemukan korelasinya. Ketika hidup kita dikuasai oleh Kristus, maka kita bisa dikatakan kita pun dikuasai oleh hikmat Allah. Hikmat Allah yang mengubah hati itu ada di dalam pribadi Yesus. Hikmat yang dari Allah adalah pribadi yang melalui karyanya sanggup mengubah hati. Jadi kita punya satu sudut pandang yang baru tentang hikmat. Biasanya hikmat itu adalah hanya sekedar apa ya? Oh, orang bisa lakukan ini, oh berarti orang itu berhikmat. Tapi hari ini kita tahu bahwa hikmat Allah itu adalah pribadi Yesus yang lewat karyanya di atas kayu salib itu sanggup mengubah hati kita. Dan saya sangat tertarik dengan ayat ini karena di sini dikatakan gini. Tetapi untuk mereka yang apa? Dipanggil. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Saudara, saya mau katakan bahwa pengorbanan Yesus adalah panggilan yang sangat kuat. Pengorbanan Kristus adalah panggilan yang sangat kuat, panggilan yang sangat indah bagi kita manusia yang berdosa. Kalau hari ini Anda ya ragu, aku dipanggil gak sih oleh Allah untuk menjadi anaknya, untuk menjadi pengikutnya. Saya mau katakan, kalau Anda mendengar tentang pengorbanan Yesus, menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dipanggil untuk menjadi anak Allah. Apapun latar belakangmu, Anda dipanggil untuk menjadi anak Allah. Contoh ya. Pengorbanan Yesus adalah panggilan yang sangat kuat dan indah bagi manusia yang berdosa. Contoh, ada sebuah billboard begitu besar, ya, dan di situ tertulis, ya, diskon atau cuci gudang, ya, cuci gudang, diskon 90%. Wah, kita begitu tertarik melihat tulisan itu, betul ya? Tapi begitu kita selidik di situ ada nama tokonya. Ternyata tokonya ini adalah toko apa ya? Toko besi misalnya gitu ya. Toko besi ini mau tutup gitu. Lalu di situ ada diskon cuci gudang gini. Siapa yang akan datang ke sana? Yang akan datang ke sana adalah pemborong. Yang akan datang ke sana adalah orang-orang yang mau renovasi rumah. Anda yang tidak mau renovasi rumah atau tidak sedang merenovasi rumah, belum tentu Anda datang ke sana. Berbeda dengan diskon, buy one get one. Pas kita lihat, oh ternyata ini makanan yang kita suka. Kita pasti akan luangkan waktu, kita pasti akan usahakan untuk kita bisa datang ke sana, untuk kita bisa menikmati itu. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh. Diskon besar, cuci gudang, pas kita lihat ternyata itu adalah toko baju yang biasa kita langganan beli baju di sana, yang kita tahu itu baju-bajunya bagus. Kajen macet, kajen hujan, kajen lapar, kajen cangkel, datang saudara. Benar, kenapa? Karena kita tahu itu kita butuh. Kembali ke sini, tahukah saudara, pengorbanan Yesus itu seperti sebuah papan iklan yang sangat besar. Dan itu akan berarti hanya bagi manusia yang menyadari
bahwa aku adalah orang berdosa. Maka dari itu, berita tentang pengorbanan Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari berita tentang kebobrokan kita. Kenapa di tempat ini sering sekali dikatakan kita manusia yang berdosa. Seharusnya begini tapi ini kan yang kita lakukan gitu ya. Mesem-mesem, oh ya itu saya banget gitu ya. Kenapa selalu diingatkan tentang kejatuhan kita, tentang keberdosaan kita? Karena ketika kita menyadari, hanya dengan kita menyadari bahwa kita berdosa, kita menyadari bahwa kita tidak bisa selamat. Hanya ketika kita menyadari aku berdosa, di situ kita menyadari bahwa aku memerlukan pengampunan. Aku harusnya dihukum, aku memerlukan pengampunan. Dan ketika Yesus dan karyanya diberitakan, di situ kita akan melihat inilah yang aku butuhkan. Yesus mati bagi semua orang. Yesus menebus manusia, bukan hanya orang. Lu harus Kristen dulu, baru Yesus mau mengampuni. Enggak. Yesus mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang kita pikir mereka tidak dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara, selama orang menyadari aku orang berdosa, aku butuh pengampunan, aku butuh keselamatan, aku butuh juru selamat. Yesus dan karyanya itu adalah berita yang begitu indah, panggilan yang sangat kuat. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan, Paulus katakan demikian. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami, Allah sendiri menyampaikan pesannya. Atas nama Kristus kami mohon dengan sangat. Terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian berbaik, berdamai dengan Dia. Kristus yang tidak berdosa. Tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita. Supaya kita berbaik, berdamai kembali dengan Allah. Karena bersatu dengan Kristus. Perhatikan baik ayat ini. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat bebal. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat merendahkan Paulus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat menghina pengorbanan Yesus. Mereka sangat terfokus kepada kenyamanan dunia. Mereka lebih suka hidup di dalam daging daripada di dalam tuntunan roh. Sekalipun mereka mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen. Paulus begitu direndahkan di Korintus. Sampai akhirnya dia katakan gini. Kami mohon dengan sangat. Terimalah uluran tangan Allah. Yang akan memperdamaikan kamu dengan Dia. Paulus udah gak bicara tentang dirinya. Paulus bahkan memohon. Untuk jemaat di Korintus. Untuk menerima uluran tangan Allah yang memungkinkan mereka berdamai dengan Allah. Saudara, sebagai gembala di tempat ini, saya banyak kelemahan. Saya kurang pengalaman. Gak semua hal saya tahu. Bagi saya, tidak masalah jika karena hal-hal itu mungkin saya dipandang rendah. Tapi saya percaya itu gak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, saya mohon, bukan hormati saya, tapi saya mohon satu hal. Terimalah uluran tangan Allah
yang mengasihimu. Kalau Anda gak percaya sama semua yang saya katakan, gak apa-apa. Tapi saya minta, percayalah satu hal. Yesus sayang kamu. Kalau Anda mau tolak semua perkataan saya, gak apa-apa. Tapi jangan tolak bahwa Allah mengulurkan tangannya untuk mengangkat engkau sehingga engkau boleh berdamai dengan Allah. Kristus tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita, supaya kita bisa berdamai, bersatu dengan Dia. Saudara, setiap kita merindukan kisah yang romantis. Karena lewat kisah yang romantis, di situ kita merasa bahwa aku begitu dikasihi. Karena lewat kisah yang romantis, di situ kita merasa bahwa aku begitu berharga. Lewat kisah yang romantis, di situ kita merasa bahwa kok ada orang yang mau berkorban sedemikian rupa ya bagi hidupku. Di slide saya tulis, baca tulisan yang besar ini. Kisah romantis yang paling romantis itu bukan Romeo and Juliet, bukan film Titanic, bukan film-film Korea. Kisah romantis yang paling romantis itu ada di dalam Kristus. Di dalam kenyamanannya di sorga, di dalam kekayaan dan kemewahannya di sana, Dia rela menjadi manusia, lahir sebagai manusia yang sangat miskin. Ketika Dia bertumbuh dewasa, Dia mulai mengajar kebenaran. Apa respon manusia ketika diajar kebenaran? Respon manusia sok tahu. Yesus direndahkan. Yesus dihina. Yesus disepelekan. Tapi Dia tetap menjalani itu. Ketika ada orang yang membutuhkan uluran tangannya, orang sakit, maka orang itu, Yesus berbelas kasih sama dia, dan orang itu disembuhkan. Pertanyaannya, kemana orang yang Yesus sembuhkan ketika Yesus sedang diadili? Waktu ada di hadapan Pontius Pilatus, kemana orang yang Yesus sembuhkan? Kemana orang yang udah kenyang sama 5 roti 2 ikan? Kemana mereka semua? Kemana murid-murid yang sudah melihat Yesus jalan di atas air? Kemana murid-murid yang sudah katakan gini, Guru kami hampir mati, dan Yesus buat badai itu menjadi tenang? Kemana mereka ketika Yesus diadili? Tidak ada satupun yang bilang gini, jangan adili dia, saya menggantikan Yesus. Gak ada. Yesus di pengadilan dia menghadapinya seorang diri. Gak sampai di situ. Ketika Yesus pikul salib, ketika Yesus disiksa, mana orang yang dibangkitkan? Mana orang yang sudah ditolong? Mana orang yang sudah mengalami mujizat? Gak ada satupun yang datang membantu Yesus. Gak ada yang bilang gini, stop, jangan dia yang pikul, aku yang pikul. Ketika Yesus mau naik di atas kayu salib, gak ada satupun orang yang mau menggantikan dia menjalani penderitaan. Saudara tahu, Yesus lakukan itu bukan untuk dirinya supaya terlihat baik. Yesus lakukan itu supaya Anda dan saya memperoleh pengampunan dosa. Supaya Anda dan saya bisa punya status sebagai anak-anak Allah. Akhirnya dia mati dan dia bangkit. Ini kisah romantis yang paling romantis. Pelakunya adalah Yesus.
Subjeknya Yesus. Predikatnya yang dia kerjakan adalah menderita, dihina, direndahkan, ditinggalkan, dipojokkan, difitnah. Dan objeknya dia melakukan itu semua untuk siapa? Untuk Anda dan untuk saya. Kenapa Yesus lakukan ini semua? Yesus lakukan ini semua supaya bisa merasakan semua kelemahan kita. Dia jalani itu semua supaya dia bisa merasakan jeritan hati kita hari ini. Karena dia pernah merasakan sebelum kita merasakan. Dia pernah mengalami pencobaan sama seperti kita hari ini mengalami pergumulan. Dia merasakan proses terlebih dahulu sebelum hari ini kita mengalami proses yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, semua ini Yesus kerjakan, Yesus lakukan supaya Anda dan saya tidak merasa sendiri. Hari ini. Adakah Anda merasa Anda adalah orang yang direndahkan karena kemiskinanmu? Yesus pernah mengalaminya. Anda merasa aku sudah melakukan yang benar namun Anda direndahkan. Yesus pernah mengalaminya. Difitnah, ditinggalkan, disalah mengerti. Harus menanggung harus menanggung sesuatu yang seharusnya tidak kita tanggung. Itu sangat menyakitkan. Tapi ketahuilah, Yesus melakukan semua itu, kisah romantis, supaya hari ini kita gak rasa sendiri ketika kita harus menghadapi itu. Anda boleh berkata dan memang itu kebenaran. Suamiku tidak memahamiku, istriku tidak bisa mengerti posisiku, orang tuaku tidak mempedulikan aku, ya karena mereka tidak ada di dalam sepatumu. Sangat mungkin dan sangat pasti orang gak bisa mengerti engkau 100%. Tapi Yesus membuat sebuah kisah romantis yang begitu indah supaya Anda dan saya gak ngerasa sendiri. Halo, nama lain Yesus itu siapa? Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ayo, yang hari ini Anda merasa sendiri menghadapi semuanya. Cerita salib Kristus, cerita Yesus itu menceritakan bahwa Anda tidak berjalan sendiri. Bahkan Yesus pernah menanggung semuanya. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kenapa kisah romantis yang paling romantis itu dia pertontonkan? Supaya Anda dan saya menemukan kasih yang panjang, tinggi, lebar, dalamnya tidak terhingga. Saya percaya dan saya terlebih lagi saya berdoa supaya pengertian kita bahwa Yesus begitu sempurna mengasihi kita itu mengubah hati kita. Amin. Mengubah hati kita yang licik jadi suci. Mengubah hati kita yang tadinya begitu egois jadi cinta damai. Mengubah hati kita yang begitu ngotot idealis jadi lemah lembut. Membuat hati kita yang tadinya takut berubah, kita punya sikap siap berubah. Kita yang tadinya gak punya belas kasih, egois terhadap diri sendiri, semuanya pusat diri sendiri. Kita bisa punya kasih terhadap sesama. Kita yang tadinya pilih kasih, kita bisa jadi orang yang tidak pilih kasih dalam mengasihi.
semua itu adalah pemberian Allah. Kalau kita lihat tadi di ayat yang di atas kita baca, bahwa Allah membuat, tetapi hikmat yang benar-benar dari Allah membuat hidup kita. Selanjutnya, bagaimana dia membuat hidup kita memiliki hati yang begitu indah. Lewat kisah romantis yang paling romantis. Saudara, saya ingat satu lagu sekolah minggu. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Laura, sayang David, sayang Kevin dan Liana, sayang Dian dan Yusuf, Yusak, Devi, Fang. Yesus sayang kita semua. Jangan ngerasa sendiri ya. Di slide yang paling terakhir saya tulis. Ketika sang hikmat yang adalah Yesus itu mengubah dan menguasai kehidupan kita, maka keserupaan dengan Yesus adalah sebuah kepastian yang dapat dinikmati oleh lingkungan. Gak selamanya ketika Yesus menguasai hidup kita maka kita menemukan jalan keluar. Tapi yang pasti terjadi ketika Yesus memenuhi kehidupan kita, sang hikmat Allah itu memenuhi hidup kita, hati kita diubah. Dan di luar sana, pasangan kita, anak kita, orang tua kita sedang menantikan Kristus lewat hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan